Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Trisno, mahasiswi dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Herun Ternate. Nah, di video kali ini saya akan membahas sedikit terkait dengan entitas teori. Entity teori atau teori entitas diperkenalkan oleh William A. Patton, seorang profesor dari Universitas Michigan. Teori ini menganggap entitas sebagai unit yang terpisah dari pemiliknya, mengedepankan kepentingan entitas dalam pelaporan keuangan, bukan pemilik modal. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kelemahan dari proprietary teori yang memusatkan perhatian pada pemilik. Dengan entity teori, perusahaan dianggap memiliki aset dan kewajiban yang terpisah dari individu yang menanamkan modal. Entity teori atau teori entitas memandang entitas sebagai unit terpisah dari pemiliknya yang memiliki kekayaan dan kewajiban sendiri. Teori ini muncul untuk mengatasi kelemahan proprietary teori yang menempatkan pemilik sebagai pusat perhatian. Dalam entity teori, perusahaan dianggap bertindak atas namanya sendiri dan informasi akuntansi disusun untuk memenuhi kebutuhan entitas, bukan pemilik. Konsep ini juga mendukung pertanggungjawaban dan keberlangsungan usaha, mencakup berbagai jenis perusahaan dari kecil hingga besar. Proprietary teori mempengaruhi distribusi laba dalam perusahaan dengan menempatkan pemilik sebagai pusat perhatian. Dalam konteks ini, laba dianggap sebagai hak eksklusif pemilik untuk meningkatkan kekayaan bersih mereka. Hal ini berarti bahwa sebuah keputusan terkait distribusi laba seperti pembayaran dividen ditentukan berdasarkan kepentingan pemilik tanpa mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, laba yang dihasilkan perusahaan langsung dikaitkan dengan kekayaan pemilik dan distribusinya berfokus pada peningkatan nilai bagi pemilik, seringkali mengabaikan aspek keberlanjutan perusahaan. Entity teori dan proprietary teori memiliki perbedaan mendasar dalam pandangan mereka terhadap hubungan antara pemilik dan perusahaan. Nah, yang pertama, entity teori memandang perusahaan sebagai entitas terpisah dari pemiliknya dengan fokus pada kewajiban dan kekayaan perusahaan sendiri. Persamaan akuntansinya adalah aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas, di mana semua pihak termasuk kreditor dianggap sebagai pemangku kepentingan. Yang kedua, proprietary teori sebaliknya menempatkan pemilik sebagai pusat perhatian dengan persamaan aset kurang liabilitas sama dengan kekayaan pemilik. Dalam teori ini, perusahaan dilihat sebagai perpanjangan dari pemiliknya. Entity teori memisahkan kepentingan pemilik dari entitas bisnis, menjadikan perusahaan sebagai unit ekonomi yang terpisah. Hal ini mempengaruhi hak dan kewajiban pemegang saham dengan menegaskan bahwa pemegang saham berhak atas keuntungan atau dividen. Setelah memenuhi kewajiban kepada kreditur, pemegang saham mayoritas memiliki kontrol lebih besar dalam pengambilan keputusan dan pengangkatan manajemen. Sementara pemegang saham minoritas memiliki hak terbatas. Dengan demikian, hak dan kewajiban ini diatur melalui struktur kepemilikan dan peran dalam pengelolaan perusahaan. Lanjut, kelemahan dari teori entitas yang perlu diatasi. Yang pertama, pengaruh nilai kapitalisme, yaitu teori ini cenderung mencerminkan nilai-nilai kapitalis seperti egoisme dan materialisme yang dapat mempengaruhi keputusan akuntansi. Nah, yang kedua, kesulitan dalam menentukan hubungan. Teori ini sering kesulitan dalam mengidentifikasi hubungan sebab akibat karena tidak mempertimbangkan variabel eksternal yang relevan. Lanjut, yang ketiga, keterbatasan dalam generalisasi. Hasil dari penerapan teori ini mungkin tidak dapat digeneralisasi ke konteks bisnis yang berbeda. Yang keempat, terakhir,
abstraksi dari pemilik. Teori ini memisahkan entitas dari pemiliknya yang dapat mengabaikan kepentingan pemilik dalam pengambilan keputusan. Perusahaan yang sering menggunakan entity teori adalah bank dan lembaga keuangan. Contohnya termasuk Bank BCA yang menerapkan teori ini dalam pengelolaan laporan keuangan dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Entity teori memisahkan identitas perusahaan dari pemiliknya, menjadikan perusahaan sebagai entitas yang mandiri dalam hal kewajiban dan kekayaan. Untuk makmur utama dalam konteks teori entitas mengacu pada pemisahan antara entitas bisnis dan pemiliknya. Teori ini mengatakan bahwa perusahaan adalah entitas yang terpisah, memiliki aset dan kewajiban sendiri, sehingga transaksi bisnis tidak boleh dicampur dengan transaksi pribadi pemilik. Contoh penerapan teori ini terlihat pada usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, di mana pemisahan keuangan antara uang usaha dan uang pribadi sangat penting untuk pengelolaan yang efektif. Entity teori memberikan banyak manfaat dalam pengelolaan bisnis, terutama dalam hal akuntansi dan laporan keuangan. Salah satu manfaat utamanya adalah memastikan bahwa entitas dapat diukur dan dievaluasi secara objektif tanpa adanya pengaruh pribadi dari pemilik atau manajer. Dengan demikian, pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan informasi yang lebih akurat dan terperinci mengenai kondisi keuangan dan operasional perusahaan. Selain itu, entity teori juga memungkinkan adanya pembatasan tanggung jawab antara entitas dan pemilik. Misalnya, jika perusahaan mengalami kebangkrutan, pemilik tidak secara pribadi bertanggung jawab atas kewajiban perusahaan, kecuali jika terdapat kelalaian atau kesalahan besar dalam pengelolaan bisnis. Dengan demikian, entity teori memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pemilik, sekaligus memastikan bahwa entitas itu sendiri memiliki kewajiban dan hak yang terpisah. Dalam perspektif hukum, entity teori juga penting karena memberikan dasar untuk perlakuan hukum yang terpisah antara entitas bisnis dan individu yang mengelolanya. Misalnya, dalam sebuah perseroan terbatas atau PT, perusahaan dianggap sebagai badan hukum yang terpisah dari pemiliknya, yang artinya perusahaan dapat memiliki hak dan kewajiban serta dapat menggugat atau digugat atas nama perusahaan itu sendiri. Hal ini berbeda dengan entitas bisnis yang berbentuk kepemilikan tunggal, di mana pemilik dan perusahaan dianggap sebagai satu kesatuan. Perlakuan hukum yang terpisah antara entitas dan pemiliknya ini sangat penting dalam situasi-situasi tertentu, seperti saat perusahaan terlibat dalam sengketa hukum atau kewajiban utang. Dengan adanya entity teori, pemilik perusahaan akan terlindungi dari tanggung jawab pribadi atas utang perusahaan, kecuali jika ada bukti penyalahgunaan atau pelanggaran hukum. Dalam hal pajak, entity teori juga memainkan peran penting. Sebuah perusahaan yang didirikan sebagai entitas terpisah akan dikenakan pajak atas pendapatan yang dihasilkannya sendiri tanpa memperhitungkan penghasilan pribadi pemilik. Hal ini berbeda dengan jenis usaha seperti kepemilikan tunggal, di mana pendapatan dan pengeluaran perusahaan dihitung bersama dengan penghasilan pribadi pemilik untuk tujuan pajak. Bagi perusahaan yang berminat untuk mengembangkan bisnis dalam jangka panjang, entity teori menawarkan keuntungan dalam hal perencanaan bisnis. Sebuah entitas yang terpisah memungkinkan pemilik untuk lebih mudah melakukan perencanaan keuangan dan strategi bisnis. Pemisahan antara aset pribadi dan aset perusahaan mempermudah pengelolaan dan perencanaan, baik dalam hal pengalokasian modal, pembagian keuntungan, maupun pengambilan keputusan strategi lainnya. Dengan entity teori, perusahaan dapat merencanakan pengembangan usaha secara lebih sistematis karena laporan keuangan yang disusun mencerminkan keadaan entitas yang objektif dan akurat. Hal ini juga akan sangat membantu saat perusahaan ini ingin menarik investor atau mengajukan pembiayaan, karena investor dan pemberi pinjaman cenderung lebih percaya pada perusahaan yang memiliki sistem akuntansi yang terpisah.
Nah, kesimpulannya dari entitas teori minimal mencakup beberapa poin. Pertama, teori ini menekankan bahwa entitas harus memiliki atribut yang cukup untuk berfungsi dengan baik dalam sistem, tanpa kelebihan yang tidak perlu. Hal ini membantu dalam menjaga efisiensi dan efektivitas operasional. Nah, yang kedua, entitas teori minimal mendorong pengembangan sistem yang lebih sederhana dan mudah dipahami yang pada gilirannya memfasilitasi pemeliharaan dan pengembangan lebih. Yang ketiga, pendekatan ini juga menekankan pentingnya hubungan antara entitas yang dapat meningkatkan kolaborasi dan integrasi dalam sistem yang lebih besar sehingga menghasilkan hasil yang lebih optimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.